Di sini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu ada masalah dengan senyuman, jadi smile push solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Number satu, nah number one nih. Bentuk kata serapan yang tepat pada kata bercetak miring. Berikut ini terdapat dalam kalimat bla bla bla. A. Komunikasi merupakan syarat esensial bagi terciptanya prasyarat tumbuhnya kegiatan yang terbuka, yang tidak elit. Nah, B. Pada zaman penjajahan di Kota Malang terbit banyak koran. Koran-koran tersebut terbit secara kontinu. Oke. C. Pematuhan terhadap prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan akan melahirkan komunikasi yang bonafide, sekaligus melahirkan pula wacana yang wajar. D. Radio yang terdapat pada mobil merupakan aksesoris yang umumnya disukai oleh konsumen. Dan E. Radio itu dianggap acceptable untuk ditampilkan di depan tamu gitu kan ya. Oke kawan-kawan. Untuk kali ini kita harus mencari kata serapan, namun kata serapan yang sudah tepat gitu ya. Bentuk kata serapan yang sudah baku ya, gitu kawan-kawan, yang sudah tepat gitu maksudnya. Berarti yang lainnya kita abaikan saja, apalagi kalau sudah diberitai kepada kita, diberitahu ya, diberitahu gitu ya kepada kita oleh soal ini katanya yang bercetak miring. Berarti kita fokus pada bercetak miring aja, kata yang bercetak miring kayak ini nih. Elite berarti sini ya, continue, kemudian mana lagi, bonafide, kemudian aksesoris dan acceptable. Nah, tinggal kita mengecek gitu ya, mencari jawaban yang paling tepat, yang mana kata serapan yang sudah tepat. Nah, elite itu ternyata kata serapannya kawan-kawan, elite yang baku itu adalah ditulisnya elite. Nah, itu elite. Berarti ini bukan kata serapan yang tepat ya. Elite ini harusnya elite ditulisnya ya. Kemudian untuk continue ini nggak usah ditulis new gitu ya. Cukup yang tepat itu adalah continue, ditulis begini kawan-kawan. Nggak usah ditulis new gitu ya. Cukup continue. Kalau bonafide ini sudah betul penulisannya. Nah, bonafide ini benar sudah penulisan seperti ini. Bonafide. Nah, udah betul ya. Aksesoris itu yang tepat ya, yang bakunya pakai K, aksesoris kawan-kawan. Aksesoris gitu. Jadi ini ketinggalan K-nya. Kemudian yang terakhir, tadi itu dianggap acceptable. Nah, penulisan yang tepatnya itu adalah acceptable. Acceptable gitu yang tepatnya. Jadi kalau begitu, kata serapan yang tepat pada kata bercetak miring ini ada pada kalimat yang di C, berarti kawan-kawan, yaitu bonafide ya, penulisannya sudah tepat ini. Begitu kawan-kawan, understand? Ingat, jadi tadi mantap. Kalau mantap, next soal number 2. Oke, number 2 nih. Profesor Dr. Mang Akil. Wow, ada Profesor Dr. Mang Akil yang Menteri Pendidikan Nasional. Wah, ngarep.com gitu. Mengatakan, ujian nasional tahun ini adalah ujian yang terakhir dan tidak akan digunakan lagi pada tahun berikutnya. Oke, barangkali kawan sudah menerima berita ini ya, bahwa katanya tahun 2020 ini ujian nasional itu udah ujian yang terakhir, tidak akan lagi ujian nasional di tahun berikutnya. Entah apa yang merasuki Mang Akil gitu ya. Oke, just kidding kawan-kawan ya. Pokoknya kita selalu harus siap saja menghadapi perubahan gitu kawan-kawan ya. Sebagai ASN kita tidak boleh banyak komentar gitu. Pokoknya kita ikuti aja. Karena kewajiban kita dalam mentaati pemerintah gitu ya. Pemimpin itu harus kita dalam menaati pemimpin itu harus ditaati ya, bukan diselisihi. Begitu kawan-kawan, ngomong apa sih makanya gitu ya. Nih lanjut nih. Soalnya kalimat tidak efektif di atas dapat diperbaiki dengan cara berikut, kecuali bla bla bla. Selalu ada masalah dengan senyuman, jadi smile push solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Jadi kita harus menghilangkan atau memperbaiki kalimat itu, entah apa itu dihilangkan beberapa kata atau tanda bacanya atau seperti apa. Bisa juga menghilangkan kata mengakinya misalkan ya, karena tidak enak didengar gitu ya, karena seharusnya Menteri Pendidikan nih, hanya ngarep.com saja. Oke, yang A,
Tanda koma setelah ini ketinggalan setelah ya. Salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah Mang Aki gitu ya. Tanda koma setelah kata akhir dihilangkan. Koma setelah kata akhir dihilangkan. Betul nggak ini? Oke, tapi ya setelah kata akhir. Jadi kawan-kawan, kalau di sini ini kan ada kalimat keterangan setelah kalimat kata Mang Aki itu kan ada keterangan bahwa Mang Aki itu jabatannya Menteri Pendidikan Nasional. Berarti ini nggak boleh dihilangin kawan-kawan. Tanda koma setelah kata akhir dihilangkan, nggak boleh ini. Kecuali berarti ini nggak boleh. Justru harus ada karena di sini kata Mang Akinya, di sini ada keterangannya. Itu keterangan bahwa jabatan dari Mang Aki. Jadi ini nggak boleh. Tanda koma setelah kata Mang Aki dihilangkan, ini nggak boleh. Ini salah ini wrong. Oke, yang dua. Penambahan kata bahwa setelah kata mengatakan. Boleh penambahan kata bahwa setelah kata mengatakan. Nasional mengatakan bahwa boleh, tapi di sini ada komanya ya, komanya. Ini boleh. Oke, boleh lah, boleh. Tanda koma setelah kata mengatakan dihilangkan. Ini koma kata mana? Ini boleh dihilangkan nih, dihilangkan benar. Huruf R pada singkatan doktor dituliskan dengan huruf kecil. Iya, harusnya ditulis huruf kecil aja ini doktor, DR aja. DR Mang Akil gitu ya, ngarep.com gitu ya. DR Dr. Mang Akil. Ini benar. Oke, kawan-kawan. Kemudian kata ujian nasional ditulis dengan ujian nasional, ditulis huruf kecil. Ya udah, berarti ini yang betul nih. Ini juga betul. Karena ujian nasional nggak usah ditulis cetak, kawan-kawan, cetak kapital gitu. Yang U dan nasional itu ujian nasional aja. Berarti yang nggak boleh, yang tidak tepat itu kecuali kan ini kecuali. Kalau kecuali berarti yang nggak boleh, berarti yang mana? Yang A. Begitu kawan-kawan. Ya, yang A nih. Tanda koma setelah kata akhir dia kan nggak boleh. Harusnya tetap. Jadi kalau penulisan yang tepatnya berarti begini. Prof, Profesor, Doktor, Mang Akil. Oke, koma. Menteri Pendidikan, jabatannya Menteri Pendidikan. Oke, Pendidikan Nasional, koma, pakai koma juga karena ini sebagai kata keterangan dari profesi Mang Aki ini. Oke, jadi pakai koma. Mengatakan, mengatakan di sini mengatakan bahwa ujian pakai huruf kecil, ujian nasional tahun ini adalah ujian yang terakhir dan tidak akan digunakan lagi terhadap tahun berikutnya. Begitu kawan-kawan ya. Understand? Inap. Jadi sedih mantap kalau mantap. Next, soal number 3 nih. Kalimat berikut ditulis sesuai dengan aturan EYD kecuali bla bla bla. Pengawas ujian telah memberitahukan secara berulang-ulang bahwa pelaksanaan ujian nasional berlangsung selama 1 jam 30 menit. Oke. B. Sebelum ujian dimulai, peserta tes diberi latihan ujian untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian yang sesungguhnya. C. Banyak peserta tes yang datang terlambat walaupun mereka sudah mengetahui jadwal pelaksanaan ujian. D. Dalam mengikuti ujian, yakni sejak memasuki ruang ujian sampai ujian selesai, peserta ujian harus tertib. E. Agar pelaksanaan ujian berlangsung tertib dan aman, pengawas ujian membacakan tata tertib peserta ujian. Oke, yang mana nih ya? Kecuali ya, yang kecuali ini ditanyakan nih. Kecuali ya, yang salah berarti. Ya, pertama kita hadapi dulu biar dengan sini menjadi Smoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Jadi kawan-kawan, di sini kita mencari kesalahan penulisan. Jadi kita mencari kesalahan ya. Asal jangan mencari kesalahan orang, itu nggak boleh. Kalau di sini mencari kesalahan dalam penulisan kalimat itu boleh ya. Yang nggak boleh itu mencari kesalahan orang atau manusia, karena itu nggak baik, dosa itu kan ya. Oke, yang salah berarti ya kita mencari yang salah berarti kalau gitu. Yang ini nih, dari sini juga udah kelihatan ujian nasional itu kan tadi sudah kita bahas kebetulan ya. Jadi penulisan ujian nasional cukup ditulis dengan huruf kecil aja. Satu itu ujian nasional pakai huruf kecil aja. Kalau di tengah-tengah kalimat gitu. Kalau di depan kalimat berarti U-nya aja yang besar, ujian gitu.
gitu. Walaupun ujian nasional itu ada akronim dari UN. Nah, UN ujian nasional, tapi untuk kasus ini tidak tulis huruf kapital kecuali kalau dia berhubungan dengan nama diri seperti TNI gitu ya, Tentara Nasional Indonesia. Berarti tulisannya Tentara, yang ini besar, baru kapital, Nasional Indonesia gitu. Berbeda dengan UN. Nah, karena dia bukan akronim nama diri gitu kawan-kawan ya, melainkan akronim gabungan huruf seperti pemilu. Nah, pemilu gitu kan, pemilihan umum gak usah ditulis pemilu gitu. Pemilu, pemilihan umum bisa ditulis dengan huruf kecil ya, pemilu ya, gitu kawan-kawan ya. Kemudian kesalahan berikutnya, ini ada kata penggantinya. Nah, ini kurang tepat di sini. Pengawas ujian telah memberitahukannya. Jadi cukup aja dibuang, cukup memberitahukan aja. Jadi kalimat kayak gini, pengawas ujian telah memberitahukan secara berulang-ulang bahwa, nah koma juga nggak usah di sini ya, secara berulang-ulang bahwa pelaksanaan ujian nasional berlangsung selama 3 jam, 1 jam 30 menit gitu. Nggak usah ada koma di sini, langsung aja bahwa. Nanti ini kurang tepat kawan-kawan, yang tidak sesuai DED. Kalau yang lainnya, sebelum ujian dimulai, peserta tes diberi latihan ujian untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian yang sesungguhnya. Ini benar ya. Begitu juga dengan yang lainnya ya, tinggal dibaca aja kawan-kawan. Begitu, understand? Inap, jadi mantap. Kalau mantap, next gitu ya. Soal number 4 nih. Kalimat berikut yang seluruh ejaannya ditulis sesuai EYD adalah bla bla bla. A. 2/5 bagian harta Mang Akil gitu diberikan kepada anak yatim, amin gitu ya. Nah, mudah-mudahan Mang Akil suka rajin berbagi gitu ya, dermawan sekali mudah-mudahan ya. B. 1 kali pun Mang Akil belum pernah menyontek di sekolah. Ah ya bener gitu. Hebat banget ya. C. Di mana Mang Akil berada saat malam pergantian tahun Masehi? Di rumah aja gitu ya, nggak kemana-mana. D. Mang Akil ingin sekali pergi liburan tetapi tidak punya uang. Ya betul ini ya, kalau ini benar gitu. E. Harga rokok per bungkus akan naik per 1 Januari 2020. Nah, ini isu dia, entah kabar burung atau kabar apa gitu ya. Pertama, ya kita hadapi dulu mereka dengan menjadi Smoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Jadi gini, nomor 4 itu kita harus mencari kalimat yang seluruhnya ditulis dengan ejaan sesuai EYD. Nah, berarti yang mana nih? Yang A kita cek. 2/5 bagian harta Mang Akil diberikan kepada yatim. Nah, penulisan kata per 5 pada pecahan gitu ya. Tulisan lambang bilangan 2/5 itu harusnya yang tepat itu disambung kawan-kawan, disatukan. Jadi kayak gini. 2/5 disatuin. Jadi untuk kata per pada penulisan lambang bilangan itu pada bilangan pecahan terutama itu disatuin per 5, 1/3, misalkannya 1/3 disatuin ya. Kemudian misalkan 3/5, pokoknya disatuin untuk penulisan lambang bilangan pernya gitu kawan-kawan ya. Berarti ini kurang tepat, tidak sesuai EYD. Yang B, 1 kali pun Mang Akil belum pernah menyontek di sekolah. Nah, menyontek di sekolah. Nah, penulisan kata 1 kali pun ini maksudnya kan berarti ini Mang Akil di sekolah, waktu sekolah belum pernah nyontek itu. Nah, sebetulnya penulisan kata 1 kali pun ini kurang tepat. Jadi harusnya dipisah. 1 kali pun. Nah, ini menunjukkan bahwa belum pernah sama sekali gitu. Kalau tadi dipisah kayak gini, ini kurang tepat. Jadi tidak sesuai EYD ini. 1 kali pun kayak gini. Beda gitu ya. Karena kali itu ada yang penulisannya harus disatuin, ada yang dipisah. Contoh misalkan gini. Kayak ini nih, kayak yang C lah, option yang C. Jadi ini kurang tepat kawan-kawannya, harusnya 1 kali pun. Kalau sekalipun baru. Kalau sekalipun mah sekalipun. Jadi satuin. Baru walaupun. Nah, walaupun. Kemudian meskipun. Nah, meskipun Mang Akil tidak punya uang, gitu ya. Tapi Mang Akil bahagia gitu misalkan. Itu satuin. Kalau 1 kali pun ini mengandung arti bahwa Mang Akil belum pernah sama sekali. Kemudian lanjut ke option yang C. Di mana Mang Akil berada saat malam pergantian tahun Masehi? Nah, di rumah gitu ya. Nggak kemana-mana. Nah, ini kesalahannya berada di mana? Di mana penulisan kata di mana yang tepat? Jadi di mana nih adalah dipisah kawan-kawan. Di mana itu. Terlebih lagi kalau pada kalimat tanya kayak ini kan kalimat tanya di mana.
Jadi penulisan kata depan di, kemudian ke itu dipisah. Di mana, kemana, kemana, kemana gitu kan katanya ya. Lagu ini dipisah kawan-kawan ya. Terlebih lagi dalam kalimat tanya. Kenapa harus dipisah? Contoh begini. Di kali, nah kayak ini nih masuknya kayak ini kali. Di kali yang disatuin dengan di kali yang dipisah itu berbeda. Ah, contoh 2 dikali 2. Ini penulisannya begini. Itu kan hasilnya 4. Beda dengan kalimat Mang Akil ada di kali. Misalkan berarti Mang Akil ada di kali, ada di kali. Nah, ini harus dipisah. Kenapa? Karena kali di sini menunjukkan sungai gitu. Mang Akil berarti sedang di sungai. Beda kalau ini Mang Akil dikali 2, berarti Mang Akil jadi tambah banyak kalau disatuin. Gitu kawan. Makanya penulisan kata di mana harus dipisah. Terlebih lagi dalam kalimat tanya itu kesalahannya. Jadi ini wrong juga. Kemudian penulisan kata tahun, nama tahun nih Masehi juga pakai huruf besar. Di kesalahannya sini. Masehi itu pakai huruf besar. Masehi, Hijriah pakai huruf besar ya, huruf kapital gitu. Nah, Hijriah. Berarti ini ada 2 kesalahannya. Kemudian yang D. Mang Akil ingin, ini huruf M-nya besar, betul, ini kata depan ya. Akil itu nama orang, benar juga. Ingin sekali pergi liburan, koma, tetapi tidak punya uang. Nah, ini yang benar nih kawan-kawan. Nah, karena koma itu ditulis sebelum tetapi. Tapi kalau ditulisnya setelah tetapi itu salah. Maka ingin sekali pergi liburan, tetapi koma, nah itu kurang tepat. Jadi setelah koma tetapi itu betul ya kawan-kawan ya. Kemudian yang E, harga rokok per bungkus akan naik per 1 Januari 2020. Nah, kalau penulisan per tadi untuk lambang bilangan pecahan itu sudah harus disatuin. Dan kemudian untuk penulisan untuk ini tanggal kayak ini per 1 Januari untuk menunjukkan nama tanggal ini benar dipisah juga ya, per 1 Januari 2020. Kemudian J-nya huruf J-nya juga menggunakan huruf kapital, benar, ini nama bulan kan. Hanya di sini nih berbeda-bedanya nih. Per bungkus di sini kan menyatakan apa ya, 1 bungkus gitu ya. Dia sudah dipisah. Per bungkus yang betul itu per bungkus. Per bungkus. Itu dipisah kawan-kawan. Jadi untuk penulisan partikel per, untuk menyatakan demi atau tiap-tiap ya. Per bungkus itu kan tiap 1 bungkus. Harga rokok tiap 1 bungkus gitu ya. Ini ditulis terpisah per bungkus. Berbeda dengan penulisan per pada bagian yang menyatakan lambang bilangan pecahan. Ini disatuin per 5 gitu, disatuin. Kalau per bungkus harusnya dipisah per bungkus. Artinya tiap-tiap 1 bungkus. Jadi penulisan kata per untuk kasus menyatakan tiap-tiap atau demi atau mulai kayak gini nih akan naik per 1 Januari kan, mulai 1 Januari gitu artinya ya dipisah. Ini benar sudah pisah. Dan menyatakan tiap-tiap juga harus dipisah. Jadi per spasi bungkus. Begitu kawan-kawan ya. Jadi kalau begitu yang sesuai dengan ayatnya adalah yang C. Gitu. Sorry ini wrong ya. C kan di mananya ini harusnya dipisah. Nah, yang D begitu ya. Mang Akil ingin sekali pergi liburan tetapi tidak punya uang. Lagian ini juga benar gitu ya. Mang Akil gak punya uang jadi gak liburan kemana-mana. Jadi di rumah aja. Begitu kawan. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah yang D. Begitu kawan-kawan, Ansen. Ingat-ingat, ini jadi mantap. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa berikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk satu soal TWK bahasa Indonesianya, insya Allah di next kesempatan Mang Akil akan berikan lagi contoh soal bahasa Indonesia yang lebih hot lagi dan lebih bervariasi lagi. Apakah itu tentang penarikan ide pokok kalimat, pokoknya tentang bahasa Indonesia semua, ataupun tentang penulisan kata cetak miring dan lain sebagainya. Dan untuk bahasa Indonesia, bagaimana cara kita menarik atau mencari ide pokok sudah Mang Akil buatkan videonya. Silahkan posting di video Mang Akil dengan kata kunci mencari ide pokok gitu ya, soal CPNS. Dan sudah dibahas. Dan untuk soal lebih lanjut insya Allah Mang Akil tambahkan setelah pesan-pesan yang berikut ini kita nyawakan ya. Oke kawan-kawan, Mang Akil berpesan, di samping usaha yang maksimal, rajin dan rutin, kita juga harus memaksimalkan doa, karena di dunia ini ada yang maha menentukan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah artinya kecerdasan kita tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Karena apalah artinya kepintaran kita tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, marilah kita maksimalkan usaha, mari kita juga maksimalkan doa agar Allah berikan yang terbaiknya untuk kita semua. Oke, thank you for watching, thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.